Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami dengan judul Belajar dan Pembelajaran Sosial Kognitif Teori yang dibimbing oleh Ibu Andi Citra Pratiwi, SPD, MED. Selanjutnya, sebelum memulai pemaparan materi, ada baiknya saya sebagai moderator memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 5 terlebih dahulu. Yakni yang pertama ada saya sendiri, Dirsa Kirani, yang kedua Siti Nurfadia, yang ketiga Devin Jenitra Varian, yang keempat Nur Ahmad, dan yang kelima ada Meliana Septinkanan. Namun pada kesempatan kali ini, Nur Ahmad dan Meliana Septinkanan tidak bisa hadir pada Zoom meeting karena sedang sakit. Langsung saja poin pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yakni yang pertama, definisi dari belajar menurut teori sosial kognitif, ilmuwan yang menemukan teori, yang ketiga, teori yang dijelaskan oleh sosial kognitif, dan yang keempat, ada pengaplikasian teori sosial kognitif dalam pendidikan. Adapun pembagian pemateri, yakni pemateri pertama ada saya sendiri, kemudian dilanjutkan oleh Siti Nurfadia, kemudian diakhiri oleh Devin Jenitra Varian. Langsung saja, untuk pemaparan materi pertama, apa itu sosial kognitif? Teori kognitif sosial ini merupakan teori yang menunjukkan gagasan bahwa sebagian besar pembelajaran manusia terjadi dalam sebuah lingkungan. Dengan mengamati orang lain, manusia memperoleh pengetahuan, aturan-aturan, keterampilan-keterampilan, strategi-strategi, keyakinan, sikap individu. Individu juga dapat melihat model-model atau contoh-contoh untuk mempelajari kegunaan dan kesesuaian perilaku-perilaku akibat dari perilaku yang dimodelkan. Kemudian mereka bertindak sesuai dengan keyakinan tentang kemampuan mereka dan hasil yang diharapkan dari tindakan mereka. Selanjutnya, teori-teori dalam sosial kognitif itu ada 5 macam, yakni yang pertama ada reciprocal determinism, yang kedua ada modeling, yang ketiga vicarious learning, yang keempat ada self-efficacy, dan yang terakhir self-regulasi. Baik, yang pertama ada reciprocal determinism. Teori sosial kognitif ini memandang manusia tidak hanya digerakkan oleh kekuatan dalam diri manusia itu sendiri atau dikendalikan secara otomatis oleh rangsangan eksternal, tapi pemfungsian manusia atau functioning itu dapat dijelaskan dalam suatu model hubungan timbal balik antara B, P, dan E, yakni hubungan ketiga variabel tersebut atau reciprocal determinism atau triadic reciprocality. Reciprocal determinism ini menghipotesiskan bahwa baik tingkah laku atau yang disimbolkan B, lingkungan dengan simbol E, dan kejadian-kejadian internal atau personal faktor yang disimbolkan P pada pembelajaran yang mempengaruhi persepsi dan aksi. Hubungan antar B, P, dan E ini merupakan hubungan yang saling berinteraksi dan berpengaruh dalam proses belajar sosial kognitif. Yang kedua, ada modeling. Inti dari pembelajaran sosial kognitif adalah belajar dengan berinteraksi dengan lingkungan atau melalui observasi. Mekanisme yang terjadi dengan pembelajaran seperti ini dinamakan modeling. Dalam modeling ini, pengamat harus mempunyai kemampuan untuk menirukan perilaku dari model yang diamati. Modeling ini akan efektif jika orang yang mengamati mempunyai motivasi yang tinggi untuk meniru model yang diamatinya, sehingga hal ini akan memperkuat terbentuknya perilaku sesuai dengan perilaku model. Pentingnya pembelajaran melalui proses modeling ini dalam kehidupan sehari-hari sangat luas, dimulai dari menjelaskan pengaruh pembelajaran sampai dengan pembelajaran sosial budaya yang bersifat kompleks.
Adapun modeling ini dibagi menjadi 3, yakni ada bentuk modeling, proses modeling, dan implikasi dari modeling. Untuk bentuk modeling, menurut Bandura dalam Ormford 2003 dan Egan 1997, modeling dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, yakni pertama ada direct modeling, creative modeling, dan symbolic modeling. Untuk direct modeling sendiri, artinya meniru langsung. Dalam hal ini, pengamat meniru perilaku model yang sifatnya mudah dan sederhana sehingga sangat mudah untuk ditiru. Contohnya, murid yang meniru gerakan senam gurunya, atau murid yang meniru guru ketika membuat huruf. Yang kedua ada creative modeling. Creative modeling ini artinya pengamat mengamati beberapa perilaku model, kemudian menggabungkannya sesuai dengan kebutuhan pengamat, sehingga bisa menghasilkan respon baru yang berbeda bahkan inovatif. Contohnya, seorang koreografer menggabungkan beberapa tarian menjadi satu bentuk tarian yang kreatif. Dan yang ketiga, terakhir dalam bentuk modeling ini, yakni symbolic modeling. Symbolic modeling ini, pengamat tidak mengamati perilaku model, tokoh, atau karakter secara langsung, tetapi melalui media, seperti buku, film, televisi. Contohnya, remaja yang meniru pakaian karakter artis di televisi, atau anak yang memakai pakaian ala Spider-Man, kemudian ia merasakan seolah-olah seperti tokoh Spider-Man. Yang kedua, ada proses dari modeling. Seorang pengamat atau observer dalam melakukan modeling menurut Bandura dalam Egan 1997 akan melibatkan 4 proses, yakni ada attention, retention, reproduction, dan motivation. Untuk attention dalam proses attention observer mengamati perilaku model secara kritis dengan memperhatikannya secara detail dan penuh perhatian terhadap apa yang ingin ditirunya dari model. Contohnya, Ali yang belajar bersama dengan Susan, sang juara kelas. Ali memperhatikan cara belajar Susan dan mencoba memperhatikan bagaimana cara Susan belajar. Yang kedua ada retention. Setelah observer mengamati perilaku model secara kritis, lalu informasi yang diperoleh ditransfer ke dalam sistem memori. Dalam hal ini, informasi yang ditransfer dapat bersifat visual maupun verbal. Contohnya dari berdiskusi dengan Susan, sang juara kelas, Ali akhirnya mendapat gambaran tentang bagaimana cara belajar yang terbaik seperti yang dilakukan seperti Susan. Gambaran ini yang kemudian disimpan ke dalam memorinya. Yang ketiga ada reproduction. Informasi yang disimpan di dalam sistem memori akhirnya akan direpresentasikan dalam bentuk tingkah laku nyata. Proses mencocokkan informasi yang baru dengan informasi yang telah ada di dalam sistem memori merupakan tahapan proses retention. Contohnya, Ali akhirnya mendapatkan cara belajar menghafal yang dilakukan oleh Susan dengan teknik scanning, mind mapping, dan dengan teknik kontekstual. Dan yang terakhir pada proses modeling ini, yakni motivation. Motivation atau motivasi. Motivasi ini merupakan bagian terpenting dalam pembelajaran social learning. Berbeda dengan pendekatan behaviors yang akan memberikan reinforcement langsung kepada observer, gaya melakukan perilaku yang diharapkan dalam social cognitive observers mengharapkan contohnya Ali ingin menjadi juara kelas seperti Susan dengan meniru perilaku sang juara. Dan yang ketiga dalam modeling adalah implikasinya. Implikasi modeling ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada learning new behavior, yang kedua ada facilitating existing behavior, yang ketiga ada changing inhibition, dan yang keempat ada arousing emotion. Yang pertama ini, learning new behavior melalui modeling observer akan dapat mempelajari perilaku baru yang akhirnya menjadi perilaku baru. Contohnya, guru yang mengerjakan tugas aljabar dengan cara yang baru lebih cepat. Contoh lain, Ali menonton televisi, melihat permainan basket, dan salah seorang pemainnya melakukan dribbling dengan cara yang baru. Yang kedua, ada facilitating existing behavior. Melalui modeling ini, suatu tindakan dapat diperkuat keberadaannya. Contohnya, ketika pertunjukan konser menyelesaikan satu lagu,
Lalu seorang penonton memberikan aplaus, dan setelah melihat itu, semua penonton yang lain ikut memberikan aplaus juga. Yang ketiga, ada changing inhibition. Changing inhibition ini merupakan suatu larangan yang dapat diubah dengan cara modeling, dan kemudian perilaku ini diperkuat sehingga menjadi suatu kebiasaan. Contohnya, jika murid berbicara dengan keras tetapi tidak ditegur, maka siswa lain akan berbuat sama seperti murid yang berbicara keras tersebut. Kemudian yang terakhir dalam modeling ini, yakni arousing emotion. Melalui modeling emosi, seseorang dapat ditiru oleh model yang ditransfer dari arousing emotion ini, seseorang dapat ditiru oleh model. Kemudian dari pengertian ini dapat ditegaskan bahwa modeling tidak hanya perilaku tetapi juga aspek dari afektif. Contohnya, guru yang mengajar dengan penuh motivasi dan antusias dan perilaku yang ditampilkan oleh guru dapat membuat siswa atau peserta didik menjadi bersemangat dalam belajar. Selanjutnya, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Siti Nurfadia kepadanya. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Siti Nurfadia. Saya akan membahas vicarious learning. Vicarious learning adalah perilaku belajar kognitif yang melibatkan model. Hanya saja pada vicarious learning pembelajaran dalam melakukan proses modeling sangat dipengaruhi oleh ekspektasi dan konsekuensi yang mengikuti tingkah laku. Vicarious learning dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, vicarious punishment adalah frekuensi respon menurut ketika model yang diobservasi mendapat konsekuensi negatif dari responnya. Contohnya, seorang murid yang berteriak dari responnya. Contohnya, seorang murid yang berteriak di kelas dihukum oleh guru. Melihat konsekuensi yang diterima, maka murid lain menjadi takut untuk berteriak. Yang kedua, vicarious reinforcement adalah fenomena di mana frekuensi respon meningkat ketika orang lain yang diobservasi mendapat konsekuensi positif dari respon itu. Contohnya, siswa yang mengerjakan PR diberi nilai A. Untuk tugas selanjutnya, semua siswa akan mengumpulkan tugas. Self-efficacy. Self-efficacy adalah evaluasi seorang terhadap kemampuan atau kompetensinya untuk melakukan sebuah tugas, mencapai tujuan, atau mengatasi hambatan. Evaluasi ini dapat bervariasi tergantung pada situasi. Sebagai contoh, saya sangat yakin bahwa saya mampu menyusun sebuah perabot kantor dan mengikuti instruksi tahap demi tahap yang ada dalam kotak. Saya sama yakinnya dengan ketidakkemampuan saya mendaki Gunung Everest sekarang ataupun nanti. Self-regulasi. Teori kognitif sosial terakhir yang berbicara mengenai belajar melakukan regulasi diri. Self-regulasi adalah suatu tindakan untuk melakukan pengamatan terhadap pikiran, perasaan, dan perilaku sendiri hingga mampu mencapai tujuan tertentu. Self-regulation mempunyai 4 aspek, yaitu yang pertama, goal setting. Siswa menentukan tujuan dan patokan pada tingkah laku yang sesuai. Hal terjadi sebelum melakukan respon atau tindakan berupa perencanaan. Yang kedua, self-observation. Siswa mengamati dan mengawasi segala penampilannya. Hal ini merupakan pada awal tahap respon. Dengan adanya usaha dan monitor dari guru dan siswa, perubahan perilaku pada siswa dapat terjadi secara dramatik. Dengan keterlibatan sosial yang suportif dan keterfokusan siswa terhadap goal yang akan lebih mendukung. Yang ketiga ada self-assessment, menilai penampilan siswa. Hal ini dilakukan di tahap setelah terjadi respon pada bagian awal. Dalam hal ini, pelajar dapat mengakses kualitas diri, solusi yang diberikan dengan melihat kesesuaian jawaban yang diberikan dengan permasalahan yang ada, atau dengan membandingkan dengan jawaban yang diberikan teman atau dari buku.
Yang terakhir ada self-reinforcement. Siswa melihat konsekuensi yang telah ditentukan apakah berhasil atau gagal terjadi pada akhir tahap setelah respon. Terima kasih untuk materi kedua. Selanjutnya, materi terakhir akan dibawakan oleh Devin Janitra Varian. Kepadanya, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Materi selanjutnya yaitu pengaplikasian teori sosial kognitif. Teori sosial kognitif dapat diaplikasikan dalam pendidikan dengan menggunakan beberapa prinsip, yaitu prinsip pertama, yaitu belajar dengan cara mengamati atau memperhatikan. Contohnya menunjukkan cara-cara yang tepat dalam menghadapi dan menyelesaikan konflik interpersonal. Kemudian meminta para peserta didik untuk bermain peran dengan kelompok kecil tentang penyelesaian suatu konflik dan berikan komentar siapa saja yang menunjukkan cara-cara proporsional. Prinsip yang kedua yaitu belajar merupakan proses internal. Cara belajar merupakan proses internal yang tidak selalu menimbulkan perubahan perilaku. Maksudnya, belajar tidak selalu memunculkan hasil cepat, bisa saja hasilnya tampak pada perilaku siswa pada beberapa waktu kemudian. Contoh, jika ada siswa yang menunjukkan perilaku mengganggu di dalam kelas, segera lakukan tindakan yang tepat untuk tidak mendukungnya. Bagaimanapun, teman sekelasnya yang menyaksikan perilaku tersebut bisa saja di masa yang akan datang juga melakukan perilaku tersebut. Dengan demikian, segera bertindak sangat diperlukan. Prinsip yang ketiga yaitu perilaku yang terarah pada tujuan. Perilaku yang terarah pada tujuan. Prinsip ini mendorong peserta didik untuk menetapkan tujuan bagi dirinya sendiri, khususnya tujuan yang menantang bagi mereka untuk dicapai. Contoh dalam belajar jenis-jenis bahasa dengan tujuan supaya peserta didik dengan kondisi normal bisa berkomunikasi dengan teman-teman yang berkebutuhan khusus. Pendidik bisa meminta siswa untuk memperkirakan berapa jumlah kata-kata baru yang bisa mereka pelajari dalam setiap minggunya. Prinsip yang keempat yaitu regulasi diri dalam pelaku. Regulasi diri dalam pelaku. Prinsip ini mengajarkan cara-cara untuk menolong diri sendiri supaya dapat belajar dengan efektif pada perilaku tepat sesuai dengan situasinya. Contohnya, berikan saran yang jelas atau konkret kepada peserta didik mengenal bagaimana mereka dapat mengingat diri mereka sendiri supaya membawa beberapa barang ke sekolah pada setiap harinya. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi ini dari keseluruhan materi yaitu teori sosial kognitif atau social cognitive learning merupakan gabungan antara teori belajar behavioristik dengan penguatan dan psikologi kognitif dengan prinsip modifikasi perilaku. Teori yang dikemukakan oleh Bandura didasarkan pada 3 asumsi, yaitu individu melakukan pembelajaran dengan meniru apa yang ada di lingkungannya, terutama perilaku orang lain. Perilaku orang yang ditiru disebut sebagai perilaku model atau perilaku. Terdapat hubungan antara perilaku, lingkungan, dan faktor pribadi di mana hasil pembelajaran adalah proses coding perilaku visual dan verbal yang diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. Hasil pembelajaran adalah proses coding perilaku visual dan verbal yang diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. Sentral dari teori ini tertuang dalam modeling dan vicarious learning. Baik, terima kasih atas materi yang telah dibawakan oleh semua pemateri. Sekiranya hanya itu yang dapat kami dari kelompok 5 presentasikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dan terima kasih. Assalamualaikum.